Pada Mei tahun 2015, foto Angelin menjadi viral ketika sebuah poster diposting oleh keluarga yang mengatakan bahwa bocah 8 tahun itu hilang dari rumahnya di Sanur, Bali. Banyak pihak yang tidak sependapat akan hilangnya anak tersebut. Bahkan pihak kepolisian yang mendapati laporan awal dari kasus ini pun merasa heran. Bagaimana awal kasus ini bisa terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah plot kisah nyata dari hilangnya anak kecil bernama Angelin Megawe. Angelin lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik daerah Canggu sebagai putri dari seorang ibu bernama Hamidah dan ayah bernama Ahmad Rosidi. Ia adalah putri kedua dari 3 bersaudara. Namun para anggota keluarga ini kemudian tinggal terpencar karena orang tuanya bercerai setelah melahirkan putri ketiga mereka. Anak sulungnya, Ina, tinggal bersama keluarga ayahnya di Rogojampi, Banyuwangi. Sementara Aisyah, anak bungsu, tinggal bersama neneknya di desa Tulungrejo, Banyuwangi. Sementara itu, Angelin bersama orang tua angkatnya yang terakhir tinggal di Sanur, Denpasar, tepatnya di Jalan Sedap Malam. Ibu kandung Angelin yaitu Hamidah adalah wanita kelahiran Banyuwangi, namun sejak usia 15 tahun sudah merantau ke Bali untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di sana pula ia bertemu dengan suami pertamanya, ayah kandung Angelin yang bernama Ahmad Rosidi, seorang pekerja buruh bangunan, untuk kemudian menikah dan menetap di Bali. Namun kini mereka sudah bercerai. Hamidah sudah menikah kembali dengan seorang pemuda Bali dan mereka sudah memiliki 1 orang putra. Sekarang Hamidah sudah tidak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ketika melahirkan Angelin, Hamidah tidak sanggup melunasi biaya persalinan ke klinik. Saat sedang mengalami kesulitan tersebut, seorang mempertemukan dan memperkenalkannya dengan Margaret Christina Megawe yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya tersebut, sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya. Waktu itu Margaret datang ditemani suaminya yang bernama Douglas Scarborough. Untuk keperluan tersebut, Margaret mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta dengan rincian biaya persalinan 800.000 dan biaya perawatan Hamidah sebesar 1 juta rupiah. Maka 3 hari setelah lahir, Angelin langsung dibawa oleh Margaret dan tidak pernah bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Saat itu, anak tersebut belum diberi nama oleh Hamidah. Nama Angelin diberikan oleh Margaret mengikuti nama depan ibunya, nenek angkat Angelin, yaitu Angelin Sumilat. Dalam proses adopsi ini, Douglas ternyata tidak ikut campur, sehingga pihak yang tercantum dalam surat perjanjian pengadopsian tersebut hanyalah Margaret saja. Pengadopsian tersebut sebetulnya belum disahkan melalui pengadilan. Mereka hanya membuat perjanjian di notaris yang tertulis dalam akta pengakuan pengangkatan anak nomor 18 tertanggal 24 Mei tahun 2007 di notaris Ani Wibowo. Proses adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum tersebut membuat Komnas Perlindungan Anak sempat hendak mengembalikan hak asuh Angelin kepada orang tua kandungnya. Dalam akta perjanjian yang dibuat di notaris, sebenarnya telah ada klausul yang menyatakan bahwa Margaret sebagai ibu angkat harus menyayangi Angelin sebagaimana anak kandungnya sendiri. Bagian lain dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa keluarga Margaret akan menjadikan Angelin sebagai ahli waris di kemudian hari. Sementara keluarga Hamidah, ibu kandung Angelin, melepaskan semua hak waris yang melekat pada anak tersebut. Juga disebutkan jika Angelin meninggal maka akan menjadi milik ahli waris Margaret. Selain itu, mereka juga menyepakati agar kedua orang tua kandung Angelin tidak menemui anak kandungnya tersebut sampai ia berusia 18 tahun. Angelin diterima di keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagaimana anak kandung Margaret lainnya. Ia mempunyai 2 kakak angkat, yaitu Yvonne Caroline Megawe dan Christina Telly Megawe. Angelin tumbuh sebagai anak ceria yang selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Margaret. Keluarga ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal, diantaranya ke Pekanbaru, Bekasi, dan Bali. Ayah angkat Angelin, Douglas, dikabarkan sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Namun kemudian Douglas meninggal dunia pada tanggal 17 September 2008. Margaret tampak terpukul dengan kematian suami keduanya tersebut. Dalam pengasuhan Margaret sebagai orang tua tunggal, pada tahun-tahun terakhirnya diduga Angelin mengalami banyak kekerasan baik secara fisik maupun mental. Diketahui bahwa ibu angkatnya tersebut menjadi seorang yang temperamental. Dari foto-foto yang ada dan kesaksian dari guru di sekolahnya, tampak bahwa pada tahun terakhir kehidupannya, ia mengalami penurunan berat badan. Angelin juga tinggal di rumah yang tidak layak huni karena dikelilingi oleh kandang ayam dan berbau tidak sedap. Walaupun mereka adalah keluarga yang secara ekonomis berkecukupan.
Setiap hari Angelin diberi tugas untuk mencuci baju, mengepel lantai, membersihkan rumah, serta memberi makan binatang-binatang peliharaan ibu angkatnya berupa ayam, anjing, dan kucing. Bila ia lupa melakukannya, maka ia pasti mendapatkan perlakuan kasar dari ibu angkatnya tersebut. Padahal jumlah ayam yang dimiliki ibu angkatnya tersebut mencapai puluhan ekor. Akibat tugas tersebut, ia sering datang ke sekolah dalam keadaan baju yang lusuh serta badan dan rambut yang bau. Bahkan pernah dilaporkan oleh teman-teman sekelasnya kepada guru kelasnya di kelas 2B, yaitu Putu Sriwijayanti, karena baunya. Ternyata saat itu, di rambut Angelin banyak gumpalan kotoran ayam sehingga ia harus dimandikan dan dikeramasi rambutnya oleh Wijayanti, wali kelas dari Angelin. Di sekolahnya, SD 12 Sanur, Denpasar, khususnya setelah menginjak kelas 2, Angelin terlihat sebagai anak yang memiliki sifat pendiam, pemurung, lusuh, berwajah sendu, dan sering terlambat. Dia bersekolah pukul 12 siang dan pulang pukul 17 sore. Ia harus mempersiapkan bekal sekolahnya sendiri dan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 2 km bila melalui jalan raya atau 1 km bila melalui pematang sawah. Rutinitas pekerjaan yang tidak sewajarnya bagi seorang anak ini mengakibatkan Angelin tampak kelelahan, tidak sehat, dan terganggu perkembangannya. Namun Angelin bersifat tertutup dan tidak mau bercerita tentang penderitaan yang ia alami kepada gurunya. Hanya setelah didesak, akhirnya ia mau mengatakan kepada gurunya bahwa ia sering pusing di sekolah karena belum makan. Mengenai hal ini, Margaret membela diri bahwa Angelin memang tidak suka makan dan cuma mau minum susu saja. Padahal ketika diberi makan di sekolah oleh gurunya, ternyata Angelin bisa menghabiskan sampai 2 piring makanan yang disediakan. Mengetahui keadaan yang dialami Angelin, kepala sekolahnya yaitu Ike Tutruta sempat berniat untuk mengadopsi anak tersebut. Ia meminta wali kelas Angelin untuk menyampaikan niatnya kepada Margaret. Namun Margaret melarangnya dengan alasan Angelin mempunyai tanggung jawab berupa berbagai tugas dan kewajiban yang harus dilakukan di rumahnya. Kasus yang menimpa Angelin pertama kali mengemuka dengan beredarnya kabar tentang hilangnya anak tersebut. Kabar tersebut tersebar luas antara lain akibat dibuatnya sebuah halaman di jejaring sosial Facebook berjudul Find Angelin's Bali's Missing Child. Laman tersebut dibuat oleh salah satu kakak Angelin yang sedang berkuliah di Amerika Serikat, yaitu Christine, pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 5 sore. Sementara Yvonne membuat selebaran mengenai hilangnya Angelin. Keesokan harinya, berbagai media massa turut memberitakan kehilangan tersebut. Berdasarkan informasi dari Yvonne, dikabarkan bahwa adiknya hilang saat dia bermain di depan rumah sekitar pukul 3 sore. Setelah tidak juga ditemukan sampai pukul 6, maka kemudian Yvonne melaporkan ke polisi. Tim pencari anak hilang dari kepolisian lantas mencarinya dari Denpasar sampai ke Banyuwangi, tempat lahir orang tua kandungnya. Berbagai upaya dilakukan oleh polisi seperti mengamati CCTV di sekitar lokasi, menganalisis telepon seluler orang tua kandung dan orang tua angkatnya, serta menggunakan anjing pelacak. Namun anjing tersebut tidak menemukan jejak Angelin dan hanya berputar-putar di sekitar rumah saja. Keluarga Angelin yang berasal dari luar Bali pun berdatangan ke kediaman Angelin untuk membantu pencarian anak tersebut. Kasus hilangnya anak ini juga menarik perhatian Komisi Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, sehingga ketuanya saat itu Aris Mardika Sirait beserta 2 anggota timnya datang ke Bali untuk melakukan dialog dengan Polresta Denpasar dan Polda Bali. Mereka juga kemudian berkunjung dan menemui Margaret di rumahnya. Saat itu Margaret memperkenankan mereka untuk melihat kamar dan ruang di dalam rumah. Dari hasil kunjungan itu, Aris berkesimpulan bahwa selama ini Angelin tinggal di rumah yang kondisinya sangat buruk dan tidak layak huni, dengan halaman dipenuhi kandang ayam yang berjumlah sekitar 100 ayam, sehingga akan membuat anak tidak bisa berkembang dengan baik. KPAI juga menyatakan maksudnya akan mengambil alih sementara hak asuh Margaret atas Angelin saat ditemukannya nanti, sehingga membuat Margaret menangis histeris. Dia mengaku tidak terima, bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang akan mengambil anaknya itu karena dia menyayangi Angelin dan Angelin pun menyayanginya. Hilangnya Angelin juga dibantu penanganannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Denpasar yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Denpasar yang menangani perempuan dan anak. Mereka juga memiliki kekhawatiran bahwa hilangnya Angelin bukan karena diculik atau melarikan diri, tapi justru dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum P2TP2A, yaitu Siti Sapura, tanpa mencurigai siapapun. Hal tersebut disadari minimnya indikasi yang mereka temukan bahwa Angelin hilang di sekitar rumah atau diambil oleh seseorang, sehingga mereka menduga Angelin dihilangkan, dikubur, atau dibunuh.
Pencarian Angelin terhenti setelah ia ditemukan dalam keadaan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya pada hari Rabu 10 Juni 2015. Jasadnya dalam kondisi membusuk di bawah pohon pisang ditutup oleh sampah, terkubur bersama bonekanya. Dari hasil otopsi, Angelin diketahui meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Di tubuh jenazah ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah. Di punggung kanan jenazah ditemukan luka sudutan rokok. Selain itu, ditemukan juga luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak. Jasad Angelin kemudian dimakamkan di Dusun Wadung Pal, Desa Tulongrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kampung halaman dari ibu kandungnya. Setelah ditemukan jasad Angelin pada tanggal 10 Juni 2015, Kepolisian Resort Kota Denpasar segera mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang, yaitu Margaret, Christina, Aguste, dan 2 penghuni indekos lainnya, dan Dewa Ketut Raka, seorang petugas keamanan yang disewa khusus oleh Margaret untuk menjaga rumah itu setelah ramainya pemberitaan terkait Angelin. Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, polisi menetapkan Aguste Hambamai sebagai tersangka pembunuh Angelin, dan dia juga mengakui telah membunuh dan memperkosa Angelin pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 3 siang, tepat pada hari hilangnya anak tersebut, dan kemudian menguburkan jasadnya di belakang rumah majikannya itu pada pukul 8 malam. Namun keterangan mendalam yang didapat dari Agus tidak meyakinkan, dan akhirnya pihak kepolisian melakukan rekonstruksi ulang kejadian tersebut. Selama berlangsungnya rekonstruksi tersebut, apa yang dilakukan Agus sangat tidak meyakinkan. Semua alibinya tidak masuk akal. Di rekonstruksi tersebut, Agus memperagakan dia memasukkan mayat Angelin ke dalam lemari pakaiannya. Dan di saat diukur oleh petugas, lemari tersebut terlalu kecil untuk dimasukkan mayat Angelin. Dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak masuk akal. Ini malah melemahkan tuduhan kepada Agus. Dan polisi berasumsi ada orang kedua atau tokoh utama dalam kasus pembunuhan tersebut. Dan polisi sekali lagi memeriksa rumah tersebut dengan lebih teliti. Dan mereka menemukan bukti penting dalam kasus ini, yaitu sebuah potongan tali. Tali yang sama yang terikat di mayat Angelin. Dan tali itu ditemukan di dalam kamar ibu angkatnya. Setelah ditemukan bukti-bukti baru tersebut, Agus akhirnya mengakui bahwa siang itu dia melihat Margaret di dalam kamarnya. Dan ada tubuh yang terbaring di sampingnya, dan tubuh kecil itu adalah Angelin. Namun Agus dilarang melaporkannya ke polisi oleh Margaret. Dia menjanjikan akan memberikan uang sebanyak 200 juta kepada Agus jika dia mau tutup mulut dan membereskan masalah tersebut. Pada tanggal 28 Juni 2015, Margaret ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Agus, bukti-bukti kedokteran forensik dari Rumah Sakit Sanglah, dan hasil olah tempat kejadian perkara oleh tim forensik Polres Denpasar, Polda Bali dengan bantuan Inafis Mabes Polri. Dari bukti-bukti tersebut, Margaret diduga menjadi otak pembunuhan dan Agus hanya membantu menguburkan jasad Angelin. Pada tanggal 6 Juli 2015, Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi pembunuhan Angelin di tempat kejadian perkara di Jalan Sedap Malam 26 Desember, dihadiri 2 tersangka. Pada tanggal 7 September 2015, berkas perkara tentang pembunuhan Angelin dinyatakan sudah lengkap dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar bersama dengan 2 tersangka untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Dalam berkas tersebut tertera sejumlah pasal yang disangkakan kepada Margaret, yaitu pasal pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan mengakibatkan korban meninggal, dan penelantaran anak. Sidang perdana kasus pembunuhan Angelin digelar pada tanggal 22 Oktober tahun 2015. Pada sidang tersebut, jaksa menyebutkan jika Margaret menyuruh Aguste untuk menguburkan jasad Angelin dengan iming-iming uang. Margaret pula yang menyuruh Agus untuk menyalakan rokok dan menyudutkannya ke tubuh Angelin. Dalam persidangan tersebut, jaksa mengungkapkan bahwa tanggal 16 Mei tahun 2015, Margaret memukuli Angelin berkali-kali pada bagian wajah dengan tangan kosong hingga hidung dan telinga Angelin mengeluarkan darah. Sementara dalam persidangan tersebut, Margaret menolak tuduhan jaksa yang menyatakan bahwa dirinya yang telah membunuh Angelin. Margaret menyatakan bahwa dirinya menyayangi Angelin sebagai layaknya anak. Atas kasus ini, jaksa penuntut umum menuntut Aguste dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, pada Selasa 2 Februari tahun 2016. Aguste tidak didakwa sebagai pembunuh Angelin, tetapi melakukan pembiaran yang menyebabkan meninggalnya Angelin. 2 hari berselang, Margaret dituntut dengan penjara seumur hidup. Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum Margaret menyatakan bahwa tuntutan ini adalah imajinatif. Pada 29 Februari tahun 2016, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Margaret.
Pada hari yang sama, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Agustai. Kasus ini menyebabkan gelombang desakan yang cukup masif untuk sistem adopsi di Indonesia karena tidak adanya tes psikologi dan dokumentasi resmi dari negara yang berakhir pada seorang anak yang jatuh di tangan orang yang salah. Terima kasih yang masih menyempatkan menonton sampai menit ini. Gua Adam pamit, sampai jumpa.